Walah, Ica. Kamu kok di sini? Yo, aku nyambut gawe di sini, aku kerja di sini. Lah kamu ngapain di sini? Ini tempat bapakku. Aku kerja di sini. Ayo, mandi dulu sini, mandi. Tak siram kue, mentang-mentang libur, jadi males bersih-bersih. Jangan kalah lur sama si Toge Mungiliki. Yoi, gini-gini fasnya banyak. Itu sehari. Dari kelas rumah tangga, warteg, sampai hotel bintang 5. Semua tertoge-toge. Pokoknya cilik-cilik ngenah yo. Iki lho, bisa jadi ide usaha baru. Aku sama Brojo yang masih kaum perintis, bukan pewaris, lagi mempelajari cara produksi toge lho. Kayaknya sih gampang yo. Tak lihat-lihat untungnya juga lumayan. Kebetulan sentra toge yang aku datangi berada di daerah Sukabumi, Jawa Barat lur. Jok, ini toge disiram berapa kali sehari, Jok? Ini disiramnya setiap 4 jam sekali. 4 jam sekali, Jok? Iya, dari setelah dia ditaruh di keranjang, selama 3 hari itu setiap 4 jam sekali disiram kayak gini, Dul. Biar apa, Jok? 4 jam sekali? Ya, ini jaga pertumbuhannya biar dia keluar. Ini kaki-kakinya ini apa Aku namanya? makan aja sehari cuma 3 kali, Jok. Mang toge. Butuh airnya. Oh, itu bedanya gundu sama toge. Bener banget lur, toge kudu sering-sering disiram untuk menjaga kelembapan dan memastikan pertumbuhannya optimal. Kayak cewek-cewek lah lur, kudu diperhatiin terus, gak boleh salah pokoknya. Oh, ya. Jok, udah selesai siram semua, Jok? Sudah. Yaudah, timbang yuk. Timbang yuk. Ini enaknya nanam toge lur, bisa panen dalam 3-5 hari aja. Kayak gini nih, udah siap dijual di pasar. Udah Jo, langsung ditinggal aja. Beratnya gak main-main loh lur. Ada 20 kg lebih toge dalam satu keranjang ini. Wih, abot tenan yo lur. Lanjut, setelah ditimbang dan dicatat, toge siap menembus pasar. Jok, Ini, Dul. antar ke dalam, Jok ya. Ya. Terus bantu-bantu di dalam ya. Aku tak bantu-bantu di pasar ya. Sampai langsung naik pasar. Ya. Ya wes. Ya. Yo, hati-hati. Yuk. Selagi aku berjualan di pasar, ternyata Brojo juga lagi sibuk tuh lur. Ngebantu bikin keranjang buat wadah sekaligus media tumbuh toge-toge nanti. Keranjang dari anyaman bambu ini bisa bikin adem loh lur. Bisa nyerap air berlebih dan tetap ngasih sirkulasi udara yang pas. Jadi toge gak gampang busuk, gak pengap, dan bisa tumbuh kinclong kayak artis Korea. Daun pisang juga digunakan sebagai alas media tanam toge yang menjaga kelembapan dan kebersihan wadah, serta untuk mencegah pertumbuhan jamur. Daun pisang juga memberikan sedikit nutrisi tambahan dan membantu menjaga suhu yang optimal untuk pertumbuhan kecambah. Intinya bikin bibit toge nanti adem. Yuk, tinggal aja yuk. Kita cuci biji dulu. Oh, sekarang A. Ya. A, sok lanjutin dulu ya. Lur, sebelum jadi toge yang seger, putih dan menggoda, semuanya berawal dari si kecil ini, biji kacang hijau. Biji-biji kacang hijau dicuci terlebih dulu hingga bersih ya lur. Gak cuma sekali aja,
butuh minimal 2 kali pencucian dengan air yang diganti terus-menerus. Baru setelah bersih, biji kacang hijau ini didiamkan kurang lebih seharian. Pokoknya udah kayak apotek toko sebelah, standby 24 jam. Nah, daripada nunggu kelamaan, udah ada kok nih hasil biji kacang hijau yang sudah didiamkan seharian. Tinggal dituang ke dalam keranjang koyo gini lur. Lanjut, susun keranjang-keranjang di tempat pertumbuhan dan siram dengan air seperti ini. Dalam waktu 2 hari, biji kacang hijau ini udah mengeluarkan tunas dan perlahan tumbuh menjadi toge. Nah, mumpung ada Brojo tuh yang udah tinggal nyiram-nyiram, kayaknya bisa deh bantu aku bawain togenya lagi ke pasar. Jo, Woi, apa Dul? disuruh si Abah suruh nganter lagi, Jo. Oh, ayo tarik bang yuk. Yang ini kan yang baru nih. Ya, yang Ayo, mana? ayo angkat yuk. Enggak usah. Udah aja. Biar orang lain aja yang nganter. Tadi suruh Abah. Nggak apa-apa. Oh gitu Terus ini ditinggalinnya. Ditinggal aja sampai sini. Sampai ini aja. Ini upah buat kamu ya? Ini buat saya, Kang? Wah, lumayan nih lur, toge segar jadi upahku kerja hari ini. Mantap nih kita. Makasih banyak ya. Tinggal dulu ya. Udah kebayang pokoknya harus jadi santapan wong enak. Ben kerja kerasku kali ini terbayarkan yo lur. Oh, ya kan? Ya. Jo, masak apa, Jo? Dul, ngomong-ngomong masa lagi. Baru inget aku ternyata aku punya urusan. Apa sih? Aduh, aku harus bantu ngambil bambu buat bikin keranjang itu loh, Dul. Ah, Jo, nggak asik banget kamu, Jo. Wes, Lah dalah lur, bikin aja, Dul. dasar brojo. Sekali diajakin bikin makanan enak malah milih kerja. Pantes duitnya akeh, kerja mulu kamu Jo. Ah, ini dia. Pucuk dicinta ulam tiba. Teh, ini teh. Aku punya toge teh. Tadi aku mau masak sama Brojo, tapi Brojo tiba-tiba nggak bisa. Mau nemenin aku masak? Boleh, emang mau dimasak apa? Segampang lah itu nanti. Ya, Yaudah. nemenin aku masak yuk. Oke, ayo. Duh, emang rezeki gak kemana ya lur. Untung aja aku ketemu sama si Teteh. Jadi bisa nyiapin bahan-bahan masakan lain buat nemenin togenya ini. Ada daging sapi, bumbu rempah, bawang putih, bawang bombay, cabai, daun bawang, rice paper alias kertas beras, dan juga bumbu dapur lainnya. Daripada kelamaan, aku langsung mencincang daging sapinya sampai halus dulu nih lor. Biar gampang, aku iris tipis-tipis dulu seperti ini yo. Gak lupa, bumbu rempah dari bawang hingga cabai diiris halus yo teh. Pokoknya semua bahan yang ada diiris semua dulu lor. Nah, bahan mentah semuanya sudah siap. Lanjut, aku siapkan tumisan. Ini aku tumisnya dulu. Nanti minta tolong rice papernya nanti di ya? Direndam. Siap direndam satu-satu. Tapi nanti aja kalau udah siap ya. Aku masak dulu ya teh ya. Nyes pas dimakan nanti. Terakhir baru tambahkan irisan daun bawang supaya tumisannya makin maknyus. Dijamin
racikanku iki anti gagal lur. Nah, selagi aku menyiapkan tumisan untuk isiannya, Teteh juga udah nyiapin rice papernya. Duh, menyala pokoknya makananku nanti. Teh, minta tolong teh ya. Ini diisiin ke rice papernya teh, terus dibungkus kayak dimsum. Iya, gitu. Ya. Rice paper ini bakal aku jadiin pembungkus. Bungkus satu persatu tumisan daging toge. Koyong ngene lur. Gampang toh? Dan ini dia gyoza togging. Gyoza toge isi daging. Ukuran yang mungil dan tampilan yang menarik dengan taburan biji wijen bikin ngiler yo. Wah, sekali lep. Tekstur kenyal dari rice paper dipadukan dengan isian daging yang lembut dan krenyes dari togenya ini emang juara lur. Gyoza ini apa? Togging ini makanan sehat nih. Berarti ini paket resep bisa. Oh iya. Yang mau diet, langsing, singset, boleh banget praktekin resepku iki lur. Dijamin jos gandos. Lur, pantes saja buru-buru balik. Ternyata Brojo mau lanjut kerja lagi. Katanya sih dapat tugas bantu-bantu di tempat pembuatan tepung aren. Habis iklan, kita lanjutin lagi ceritanya yo. Lur, kali ini Brojo lagi kerja di tempat pembuatan tepung aren yang ada di kota Bogor. Tepatnya di daerah Tanah Sogiri, Kelurahan Tanah Baru. Karena lokasinya wis rapet banget sama pemukiman warga, batang arennya khusus didatangkan dari Banten. Mang, satu lagi. Wah, Lur, ini kita lagi memaksimalkan medan lur, karena tempat penggilingannya sama tempat bahannya itu beda, lebih di bawah untuk penggilingannya, jadi biar lebih hemat tenaga, biar lebih gampang, tinggal dorong, plung, langsung digiling nanti. Kebetulan hari ini tidak ada jadwal pengiriman bahan baku, jadi Brojo langsung fokus ke proses pembuatan tepungnya aja lur. Kalau cuma satu gerobak sih gak masalah lur. Tapi biasa nih yang datang bisa sampai satu truk penuh. Bisa encok pegelinu itu sih Brojo. Sebelum proses parut, batang aren harus dibelah terlebih dulu lur. Mang, masih banyak yang kurang. Saya bantuin belah ya. Batang aren dikenal mempunyai ukuran besar dan berat. Diameternya aja bisa sampai 1 meteran. Itulah kenapa sebelum diolah, batang aren dipotong sepanjang 1 meter. Nah lur, boleh dari luar kelihatan kotor banyak lumpurnya lur. Tapi lihat nih, untuk jadi bahan tepung aci, bagian dalam dari batang kayu ini masih bersih kayak gini lur. Mantap yo. Bagian dalam batang aren punya tekstur yang lebih rapuh daripada kulitnya, berwarna putih bersih dan mudah diolah. Hasil potongannya Brojo masih harus dikecilkan lagi lur. Kalau enggak bisa membuat mesin parut bekerja lebih keras. Di zaman sekarang proses parut wis menggunakan mesin. Padahal kalau zaman dulu harus dicungkil atau dipukul pakai parang.
Proses manual membuat selesai lebih lama. Bahkan untuk mengolah satu batang aren bisa memakan waktu sampai 2 minggu. Namanya juga kerjaan, Lur. Semua ada resikonya. Kayak iki, Lur. Meskipun mesin parut membuat pekerjaan selesai lebih cepat, tapi tetap harus hati-hati yo. Pisau parutannya tajam pol. Makanya pekerjaannya koyo brojong ini harus tetap fokus dan gak boleh kerja sambil bercanda, apalagi sambil selonjoran. Selain fokus dan cekatan, tukang juru parut juga harus waspada. Serpihan parutannya aja cukup berbahaya kalau sampai kena mata. Aku kan gak pengen kamu kenapa-kenapa, Jo. Parutan aren yang udah hancur dicampur pakai air mengalir untuk memisahkan ampas dan patinya. Sambil disaring biar serat kasar dan potongan kayu gak ikut mengotorinya, Lur. Zaman saiki bener-bener wis enak, Jo. Ayakannya wis bermesin dan goyang-goyang sendiri. Bagus deh, bisa lebih hemat tenaga itu, Jo. Setelah didiamkan beberapa jam, endapan pati inilah yang bakal dikeringkan untuk menjadi tepung. Langsung dijemur yo, Jo. Bah, isi di sana ya, Bah. Soalnya kalau langsung disimpan, pati ini cepat berjamur dan aromanya kurang sedap. Kalau panasnya lagi gak diskon alias panas pol, tepungnya wis siap jual setelah 1 hari dijemur. Tapi kalau cuacanya gak iso ditebak koyo akhir-akhir ini, yo bisa sampai 3 harian, Lur. Ditambah pekerja kayak Brojo iki kudu siap siaga. Kapan waktu yang tepat untuk jemur dan kapan harus saset menjaga tepung dari guyuran hujan. Brojo. Jo, dipanggil iku. Walah, Ica. Kamu kok di sini? Yo, aku nyambut gawe di sini, aku kerja di sini. Lah kamu ngapain di sini? Ini tempat bapakku. Aku kerja di sini. Walah, lah kita temen main dulu, kamu nggak pulang-pulang, aku jadi lupa sama kamu. Walah, ngapain kita bener di sini? kata pepatah. Jemur-jemurin. Dunia iki cuma selebar daun kelor, yo. Walah. Ternyata mereka tuh wis saling kenal. Batu-batu Tonggo kayak gini. kampung, Lur. Kan aku baru pulang. Ini libur ini. Iya. Oh, gitu. Yo, masih banyak loh yang masih belum kering ini. Yuk, Pak, udah bantu kerja. Bapak ini ngasih ini nih. Ini buat saya, Bah. Iya. Upah ini, Bah. Iya, upah-upahnya. Wah, makasih ya, Bah ya. Ya sama-sama. Bah, ini anaknya, Bah. Iya. Bah, ini kan saya mau masak-masak. Mau saya minta tolong Ica buat bantu masak, boleh, Bah? Boleh ya. Ya boleh. Ya wes lah kalau gitu. Pamit ya, Bah. Iya, sama-sama. Ayo, Ca. Bantuin. Selain tepung aren, Brojo juga wis siapin bawang putih, terasi, dan kencur, cabai, daun bawang, gula merah, asam jawanya, dan spaghetti kering. Lah, mana si Brojo? Ca, Main aja. kaget lah. Kaget lah. Wah, ngomong-ngomong makasih loh wis mau bantuin aku masak. Iya, nggak apa-apa. Iki wis diulek bumbunya. Iya, ini aku bagian ulek, kamu Ya bagian wes. ini ya. Aku tak nyiapin tepung acinya dulu. Masalah bumbu, Brojo pilih yang sederhana aja. Cuma halusin bawang putih yang dicacah halus. Pakai daun bawang biar ada aroma harumnya gitu, Lur. Kedua bahan ini dicampur pakai tepung sagu yang tadi dibikin Brojo. Kalau kata orang Sunda, namanya aci kawung. Tambahin merica halus
dan garam sedikit ya Jo. Aduk terus sampai tercampur rata. Tapi bentar Jo, kok spaghettinya pakai dihancurin? Wah, kalau sampai orang Italia lihat bisa diuyel-uyel kamu Jo. Tapi karena bikinnya jauh dari Italia, aman wis. Sementara Ica lagi bikin bumbu rujaknya. Cabai dan kencurnya pakai yang banyak yo, biar angetnya makin berasa. Pakai gula merah untuk menyeimbangkan rasa pedas cabai dan asam jawanya yo, biar ada perpaduan yang harmonis antara manis, pedas dan asam yang menyegarkan. Cak, Ya? iki kan udah serampung Ki, tak masak dulu ya. Iki sampai lanjutkan ya. Iya, aku lanjutin ini. Tinggal. Remukan spaghetti lanjut direbus sebentar untuk melunakkan teksturnya. Campur ke adonan tepung yang sudah dibuat tadi. Aduk terus sampai tekstur adonannya jadi sedikit menggumpal. Baru deh bikin kayak dibentuk perkedel gitu loh. Walah, Brojo kali ini terinspirasi sama cemilannya masyarakat Bandung. Sebutannya cipuk atau aci kerupuk. Tapi biar sensasinya agak melenceng, Brojo mengganti kerupuk warna-warni pakai remukan spaghetti. Bikin sing rodok berwarna gitu loh Jo, biar makin meriah. Wah, jadi juga olahannya Brojo dan Ica. Cocok iki buat nyemil sore-sore pas lagi hujan. Nah, ini Jo udah beres. Wes mateng. Iya. Ya weh, apa namanya? Citizak. Tak tebak dulu, kepanjangannya itu cireng spaghetti bumbu rujak. Nah, benar. Ya wes, monggo maem. Dipotong begini. Terus kasih sambelnya. Wah, dimakan pas lagi anget-angetnya gini, pasti jos banget yo Jo. Aku yang paling nggak bisa berhenti rasa kencur di sambelnya ini loh, enak banget. Kencur banget ya. Selain unik, rasa dan teksturnya pas banget lor. Bagian luarnya renyah, sementara bagian dalamnya padat tapi empuk. Mantep bener yo. Bisa jadi ide buat jualan iki Jo. Aku dapat tugas membajak sawah, Lur. Untung sudah ada alatnya, jadi lebih mudah membajak. Meskipun kalau lama-lama membajak, pegel juga. Dul. Dul, dia. Hadiah. Enggak, hadiah. Dia, Dul. Kenapa teh? Dul, nanti habis ini beresin ini semuanya ke karung ya. Oh, buru-buru teh. Iya sih, harus cepet ya pokoknya. Waduh. Waduh teh, kerjaanku belum selesai Ji. Piye ki? Tapi ya sudahlah, aku bantu teh saya dulu. Dul, nanti habis ini semuanya bawa ke Siwang ya, soalnya udah ditungguin. Oh ya teh. Pokoknya harus cepet semuanya ya. Bersih rapi. Siap teh. Kalau bawang merah segini sih, gamping bawanya. Teh, berangkat dulu teh ya. Iya Dul, hati-hati ya Dul.
disuruh antar bawang teh. Oh iya, taruh di situ aja. Sekalian bantuin kupas ya. Oh, iya teh. Di desa Wiragati, bawang merah tidak hanya dijadikan bumbu masak aja yo, tapi juga diolah jadi siwang, makanan khas Majalengka. Mau tahu cara nih? Sabar yo, kupas dulu kulit bawangnya. Setelah itu, iris tipis-tipis. Gak usah repot memotong pakai pisau. Di sini sudah ada alat khususnya, jadi lebih mudah dan cepat mengiris bawangnya. Dul, Iya teh. tolong anterin ke Teh Zaya ya. Oh, iya teh. Ini sekalian dah. Iya, sekalian. Teh Zaya dan Teh Veggie mau membuat roti croissant isi siwang. Siapkan bumbu siwangnya, ada bawang putih, bawang merah, cabai dan tomat. Ulek semuanya yo. Teh, disuruh ngantar bawang ini teh. Oh iya Dul, ini sekalian ya bumbu sama terasinya langsung digoreng aja ya. Oh iya. Gampang kok cara buat siwang. Goreng irisan bawang, bumbu halus dan terasi. Selama menggoreng, harus terus diaduk supaya siwang nggak gosong. Untuk isi croissant, siwang tidak perlu digoreng terlalu kering yo. Siwang yang agak basah seperti iki sudah bisa jadi isian croissant. Croissant iki sebenarnya roti pastry dari Prancis. Ada yang menyebutnya roti sabit karena bentuk aslinya mirip bulan sabit. Bahan untuk croissantnya pakai tepung terigu, bahan pengembang dari ragi kering, dan susu cair. Semuanya diaduk sampai merata. Supaya hasilnya lebih lembut, tambahkan mentega secukupnya. Aduk lagi yo. Teh, ini tolong diwarnain ya, tolong bantu. Boleh. Kalau mau hasilnya lebih cantik, bisa diwarnai yo. Selanjutnya, diamkan adonan selama setengah jam supaya lebih mengembang. Setelah itu, giling adonan sampai tipis. Lakukan beberapa kali yo lur. Teh, ini teh, bawangnya udah digoreng. Oh iya Dul, makasih ya. Ya teh. Dul. Sekarang, masukkan siwang ke dalam adonan croissant. Agar rasanya lebih nikmat, bisa ditambahkan keju mozzarella. Selanjutnya, gulung adonan sampai berbentuk khas roti croissant. Terakhir, masukkan croissant ke oven. Gak lama kok, cukup 10 menit saja. Croissant dijamin sudah matang. Cantik toh lur, croissant siwangnya. Kalau gini sih, gak boleh nunggu lama-lama. Langsung sikat aja yo. Ayo. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Wah, gak nyangka. Roti khas Prancis ternyata cocok juga kalau diisi siwang.
Gurihnya siwang cocok banget dengan kroisannya. Ada sensasi renyah di luar, tapi lembut di dalam. Pokoknya nyesel kalau nggak nyobain sendiri. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak, silakan berkumpul di rumahnya Ibu Kardus. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak-anak, silakan berkumpul di rumahnya Ibu Kardus. Ayo, siapa yang punya anak kecil boleh ikutan kumpul lur. Dalam rangka Hari Gizi Nasional, Bu, kita mau bagi-bagikan makanan yang penuh gizi supaya anak-anak kita tidak terkena stunting. Setiap tanggal 25 Januari diperingati sebagai Hari Gizi dan Makanan Nasional. Sebagai partisipasi untuk perbaikan gizi anak-anak di desa ini, aku mau bagi-bagi makanan sehat gratis, Gratis buat anak-anak dalam rangka Hari Gizi Nasional. Anak-anaknya lagi main tuh di lapangan. Ayo yuk kita ke lapangan aja. Jangan salah yo lur, aku bagi-bagi makanan gratis ke anak-anak bukan mau saingan sama para caleg, apalagi capres-cawapres. Ayo kita kumpul di rumahnya Ibu Kardus. Ada pembagian makanan gratis, makanan bergizi. Yuk kita semua ke tempat Ibu Kardus yuk. Melihat anak-anak sehat dan riang gembira begini, hatiku jadi ikut bahagia lur. Oh iyo, yang aku bagi-bagi iki bukan sekedar makan siang gratis. Nih, sendoknya dibagi dulu. Dapat sendok dulu. Seperti puding larva lebah hutan iki. Yuk makan. Larva ini kudapat dengan penuh keberanian dan sedikit sakit karena sengatan. Saat yang lain masih ngopi dan sarapan pagi, aku dan Abang Edi sudah mulai belusukan ke tengah hutan iki lho. Yang jadi incaran utama kami adalah sebuah sarang lebah ukuran jumbo yang sudah ditandai Bang Edi sejak jauh-jauh hari. Dan sepertinya sudah siap dipanen oleh masyarakat Desa Bikang, Kecamatan Tobo Ali, Kabupaten Bangka Selatan. Tanda ini namanya tombak 7. Tombak 7 menjadi informasi bahwa sarang lebah di dalam hutan ini sudah ada yang punya lor. Aku dan Abang Edi sudah berbekal persiapan dan pengetahuan cara yang aman untuk memanen madu hutan. Asap merupakan metode yang tepat untuk menjaga agar lebah tidak mengamuk. Asal tahu aja lur, rangkaian daun yang kami bakar ini hanya mampu bertahan keluarkan asap sekitar 10 menit aja loh. Artinya dalam waktu sesingkat itu, misi utama aku dan Bang Edi untuk dapatkan madu di sarang lebah harus selesai dengan segera. Asap bisa bertindak sebagai pengganggu fungsi antena dan indera penciuman pada lebah. Dengan menggunakan asap, lebah akan kocar-kacir tinggalkan sarang dan sulit berkomunikasi satu dengan yang lainnya lur. Gimana madunya? Dikit dul, lagi musim penghujan. Wes lah, ora popo, seberapapun hasilnya, yuk kita syukurin aja lur. Setelah kepulan asap mereda, biasanya
koloni lebah akan berkumpul lagi untuk membuat sarang yang baru. Semoga nanti banyak madunya yo. Mana, Wan? Hutan? Hutan. Oh, ya. Wih. Mana? Dari hutan yuk. Nih, panen madu lebah. Banyak banget, Dul. Oh iya yuk. Aku mau masak nih larvanya sama madunya. Bisa bantu aku masak nggak yuk? Bisa, Dul. Ayo yuk, bantu masak yuk. Sekarang aku mau olah isi sarangnya lur. Dibantu yuk Rian. Sementara Bang Edi tugasnya memeras madu di rumah. Iya bang. Saya mau pulang. Kamu bersihin sendiri ya anak madunya. Ya bang. Yuk. Sekalian nih yuk. Aku minta tolong yuk. Siapin bahan-bahan untuk makanannya ya. Iya. Ya yuk. Ya, yuk. Ya. Oh iya lur, gak cuma madunya aja. Banyak yang bisa dimanfaatkan dari sarang lebah yang aku panen iki. Salah satu yang paling aku sukai yaitu larva lebah atau orang-orang sini biasa menyebutnya anak madu lur. Cukup potong lapisan lilin penutup sarang dan tuang isi larva di dalamnya. Lumayan banyak toh hasilnya. Yuk Rian, udah siapin bahan untuk buat puding larva lebahnya lur. Ada bubuk agar-agar, garam, gula pasir, susu cair, santan, sagu mutiara, jeli, dan juga tepung untuk flanya. Agar-agar ini aku pilih karena disukai banyak anak-anak lur. Terbuat dari ekstrak rumput laut. Sajian ini kaya akan serat yang bagus banget untuk sistem pencernaan. Waduh, banyak banget larvanya. Iya yuk, ini cuma dikit sih ini mah. Kamu bikin adonan yang satunya ya? Oh iya yuk. Nanti kita buat berlapis-lapis aja yuk ya. Iya, Dul. Oh iyo, supaya menarik dipandang, yuk Rian mau buat lapisan warna dan isiannya. Wis lah, aku lanjut bantu bikin lapisan berikutnya aja. Campur bubuk agar-agar dengan sedikit gula pasir dan juga air secukupnya yo. Ntar yuk, biar lebih bergizi yuk. Nih, kita tambahin larva lebahnya yuk. Yuk, biar aku masaknya dulu yuk. Iya, Dul. Minta tolong buatin fly ya. Iya, Dul. Lanjut lur, bagianku sekarang memasak larva lebah yang sudah kuracik jadi puding agar-agar. Seperti kataku tadi lur, larva lebah punya kandungan istimewa. Supaya nutrisi tetap terjaga, gak usah lama-lama yo memasaknya. Lanjut lur, sambil menunggu puding mengeras, aku masak lapis berikutnya. Sekarang aku mau kasih hiasan warna-warni biar anak-anak semakin berselera lur. Sip lah, tinggal tuang lapis berikutnya. Udah masak adonannya, Dul. Udah yuk, ini tinggal nunggu dingin. Ini satu lagi. Oh satu lagi? Iya. Oh iya yuk. Aku mau masakin flynya dulu ya. Oh iya yuk ya. Beres yuk. Untuk lapis ketiga iki warnanya menarik banget. Aku yakin anak-anak pasti pada suka. Beres aku memasak puding, saatnya yuk Rian lanjut membuat saus atau flanya. Hangatkan susu cair, lalu masukkan santan kental serta tepung atau bubuk flan.
Kalau gumpalan bubuk flas sudah melarut, bisa tambah pewarna makanan biar makin cantik. Aduk-aduk terus sampai mengental yo. Gimana Lur? Apik toh hasilnya? Puding larva lebah buatanku dan Yuk Rian iki gak cuma lezat, tapi juga sangat sehat. Mumpung lagi hari gizi dan makanan nasional, aku mau turut serta sedikit dengan superfood buatanku iki. Ini hasil kita pakai tadi cuma 1 botol. Enggak apa-apa, gue bersyukur sudah dapat madunya. Makan dulu bang. Ini hasil lebah tadi ya? Iya. Yang dibikin kue. Wah, mantap nih. Biar saya bagiin ke Rezeki. anak-anak. Ya, oke. Yaudah, yuk. Sendoknya siapin. Wah, kebetulan Bang Edi datang bawa madu hasil panenku tadi pagi. Sekalian aja Lur, aku bagi ke anak-anak supaya sehatnya makin sempurna. Iya Lur, madu juga tergolong suplemen super dengan kandungan gizi alami di dalamnya. Tapi ingat, madu dan puding larva lebah iki hanya hidangan pelengkap gizi. Ini ditanggung manis. Yuk, sendoknya. Hari esok yang indah dimulai dari sekarang. Kualitas sumber daya manusia dimulai dari asupan gizi di rumah. Mari penuhi asupan gizi anak agar terhindar dari stunting. Selamat Hari Gizi Nasional.